Hai, I'm Arini. Hari ini aku mau bincang-bincang ya tentang ini. Kebetulan ada temen ya, udah lama sih sebetulnya nih. Jadi ini dia bertanya kalau anaknya ke sekolah kenapa nangis saja. Jadi aku bilang ini untuk singkatnya ya. Kalau mau dicek ya foto lah selfie anaknya yang paling baru ya. Jadi dikasihlah foto selfie anaknya, kemudian kita tarutin dong ya. Setelah ditarot, yang keluar adalah kartu Queen of Pentacles ya, ratu koin ya, tegak ya. Jadi kalau kartu ini mewakili sosok ibu atau pengasuh yang sangat perhatian ya, hangat dan praktis ya. Artinya anaknya ini terikat sangat emosional dengan rumah dan figur pengasuh ya. Jadi di sini adalah figur pengasuhnya ya. Jadi dia merasa aman, nyaman dan tercukupi kalau di itu ya, di lingkungan dekat pengasuhnya itu ya. Kemudian menangis saat dibawa ke sekolah adalah bentuk protes karena ia kehilangan rasa aman dan perhatian yang biasa ia dapatkan di rumah ya. Ini bukan soal sekolahnya jelek, tapi soal ketergantungan emosional yang masih sangat kuat. Jadi kemudian kartu kedua ini adalah Five of Swords ya, 5 pedang ya, reserve. Ini kebetulan terbalik ya. Jadi maknanya lebih ke pelepasan konflik dan ketegangan ya. Artinya ada semacam pertempuran batin ya di diri anak ya. Dan mungkin juga orang tua ya, anak merasa kalah atau tidak berdaya setiap kali dipaksa pergi ke sekolah. Reserve menunjukkan bahwa konflik ini sudah lama berlangsung ya, dan sekarang waktunya untuk melepaskan pendekatan yang terlalu keras atau memaksa ya. Kalau terus dipaksa dengan cara yang sama, rasa trauma atau penolakan anak bisa semakin dalam ya. Dan kemudian kartu ketiga ya, kartu ketiganya Nine of Pentacles ya. Kartu ini berbicara tentang kemandirian ya, rasa percaya diri dan kenyamanan yang datang dari dalam hati ya. Artinya tujuan akhirnya adalah anak belajar merasa aman dan cukup tanpa harus selalu tergantung pada orang tua ya. Kartu ini memberi harapan bahwa anak bisa mencapai kemandirian emosional, tapi butuh waktu ya dan pendekatan yang lembut ya. Jadi dari itu kan kita simpulkan ya. Jadi situasi ini lebih banyak soal ketergantungan emosional dan rasa aman yang belum terbangun di luar rumah ya, bukan karena ada masalah besar di sekolah ya. Anak merasa kehilangan sosok yang membuatnya nyaman ya, yang disarankan dari kartu ya. Kurangi pendekatan yang terlalu memaksa atau bertarung setiap pagi ya. Bangun rasa aman di sekolah secara bertahap, misalnya dampingi sebentar di awal, buat ritual perpisahan yang konsisten dan tenang ya. Libatkan guru sebagai sosok yang hangat ya, beri anak rasa cukup dan percaya ya bahwa ia bisa merasa aman meskipun ibu dan ayahnya tidak selalu di sampingnya ya. Secara keseluruhan kartu-kartu ini menunjukkan bahwa masalahnya bisa diperbaiki ya, dengan pendekatan yang lebih lembut, sabar dan penuh rasa aman, bukan dengan pemaksaan ya. Jadi ya, ini ada satu hal yang lucu ya, karena aku kan tidak tahu anak ini sebenarnya masuk sekolah gimana, jadi aku cuman kasih tahu ya intinya seperti itu ya. Gimana ya, bentar aku lihat ya chatnya ya. Jadi aku tanya yang asuh siapa sekarang gitu, terus dia masuk sekolah atau udah lama, udah berapa tahun sekolah ya. Terus waktu antar ke sekolah jangan langsung ditinggal, aku bilang gitu ya. Jagain bentar sampai dia nyaman baru pulang gitu ya kan. Gak ada masalah apa-apa, cuman dia gak suka dipaksa kalau tiap pagi disuruh cepat dan dimarah-marahi. Jadinya malas ke sekolah gitu loh. Kalau bangun pagi, bangunnya jangan kasar ya, lembut saja, jangan pakai marah-marah, jadinya dia kesal. Jadi gini loh, awalnya saya melihat fotonya anak ini ya, aku nggak merasa ada energi apa ya. Biasanya kalau ada gangguan atau apa kan pasti ada seperti energi yang tidak menyenangkan ya biasanya ya. Jadi dari proses itu nggak ada sih, aku tengok, makanya aku buka tarot ya. Sebenarnya masalahnya apa sih gitu ya kan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, tarot itu
isi tarotnya seperti itu ya. Jadi aku agak wawancara gitu. Ini yang ngasuh siapa? Aku bilang gitu. Oh, ada yang ngasuh. Kemudian dia sekolah rupanya baru mulai ya. Jadi aku bilang dia sama yang asuh ini lengket. Jadi gak ada masalah apa-apa. Cuman satu, pagi itu jangan dimarah. Dia anggap gara-gara ke sekolah kena marah jadinya bete-nya sama sekolah. Namanya anak kecil ya. Kemudian kalau di sekolah itu jangan langsung ditinggal gitu loh. Jaga bentar sampai dia nyaman dulu ya, baru diam-diam pergi. Dulu kan anakku udah 3, jadi aku tahu cara nanganinya. Jadi rupanya katanya ya dia ini anaknya itu diasuh sama orang lain. Kemudian katanya kalau anaknya ini sama yang ngasuh ini agak takut, mungkin pengasuhnya agak tegas ya. Dia lengket sama anak yang diasuh, katanya gitu ya kan. Jadi ketahuan gitu loh. Ketahuan kalau pagi itu buru-buru. Kadang-kadang kartu tarot ini ajaib ya. Kadang-kadang aku kalau lihat kartu tarot ini antara aku orangnya skeptis ya. Kasih tahu dulu ya, agak skeptis ya. Walaupun aku orangnya sensitif, tapi aku agak skeptis ya. Masa sih gitu ya kan? Jadi dites dulu ya kan. Ternyata benar memang. Ini lucu. Jadi ketahuan kalau memang pagi itu buru-buru ya kan. Jadi anaknya nggak mau sekolah lagi. Kalau malam pun kalau ditanya nggak mau. Pagi kalau ngasih seragam aja nggak mau. Langsung nangis ya. Jadi ya gitulah ya ceritanya ya. Jadi kenapa aku bahas di video ini ya? Aku bahas ini supaya satu ya insight untuk teman-teman ya. Kalau punya anak apalagi ya yang biasanya gini, kejadian ini biasanya kalau baru masuk sekolah itu anak-anak memang seperti itu. Dia nggak mau ditinggal. Apalagi kadang-kadang masuk sekolah itu dia kan ruangannya udah baru ya, nggak kayak biasa gitu ya. Dia kan harus menyesuaikan diri terus, menyesuaikan diri dulu ya dengan situasi. Jadi gini loh, jangan semua dianggap gangguan goib gitu. Aku orangnya skeptis. Kadang-kadang ya aku banyak sih cerita-cerita. Nanti sekali-sekali aku ceritain ya. Betapa lucunya diriku itu ya kalau betul-betul lagi jumpa yang namanya makhluk gaib ini. Saking skeptisnya gitu loh, kadang-kadang lucu. Ada nanti aku ceritain tapi nggak hari ini ya. Jadi video ini sampai di sini dulu. Jadi insight apa yang kita dapat dari cerita kita ini ya, satu ya. Mungkin kalian yang suka main tarot, kalian udah tahu ya arti kartu tarot itu. Kalau 3 kartu tarot itu ya aku spill tadi di atas ya. Jadi satu itu, kedua ya kalian agak ada ilmu parenting sedikit di sini dan psikologi anak ya. Jadi itu aja hari ini, nggak ada cerita apa-apa, cuma itu aja ya. See you in the next video and goodbye.